adalah satu-satunya tim yang membawa ladies ya, Vitality untuk championship kita. Coachnya juga, pemain roamnya juga jadinya, 2 ya. Udah mulai melek sekarang ya Anonim ya, udah gak ngantuk lagi ya. Terang banget. Iya ngantuknya ke Wirau sekarang. Wirau udah nahan banget tuh katanya, gue gak ngantuk gitu kan. Masih game pertama, kita bakal lihat aja untuk di match penutup kali ini. Apakah tim Kagendra ataupun Vitality yang bisa memenangkan match kali ini. Yes, ini kita bakal lihat tentunya untuk di game yang pertama dari Vitality versus Kagendra, tim Indonesia kita lagi yang masih harus berjuang di babak grup stage. Tapi sebelum itu kita bakar dulu semangatnya, mana pendukung dari Kagendra? Itu dia, drumnya nggak dibawa ya? Nggak dibawa. Oh. Next time ya, nanti ya, knockout ya. Next time. Oke lagi nih, siapa pendukung dari Winter? Woi, Ano paling kenceng ya. Gak kalah. Tepuk Oke. tangannya. Oke. Kalau coachnya Yao ya? Antara yang Oyong atau Baisang sih? Nah ya mungkin Karena Ano ada ntar mau, gambarnya. Ano mau lagi ini lagi. Nanti mau aku kasih teriak tau lagi no ya. siapa no. Cari Oke, info ya. kita bakal lihat ke in-game kali ini gak ada invade sama sekali. Dan dari arah Winter udah bakal coba untuk follow up ke arah bottom lane. Udah ada Maple Dance nge-deny satu buah Flaming Palm. Winternya bakal coba dipojokin kali ini. Dan dipaksa untuk menggunakan Leaping Savior sambil melihat adanya satu Firehawk yang bakal diamankan di tangan seorang Lulu. Nah, T sendiri sebenarnya mungkin ini punya jadi bisa jadi kunci ya no ya. Ya, Nighty ya. Nih, itu bisa nyitain momen sih berkali-kali ya. Tapi sayangnya, sayangnya Kagendra punya ini, Zhuangzi-nya doang. Tergantung positioningnya, tergantung kesiapan dari mover sendiri buat nge-protect lah ya teman-temannya dari lompatan mantranya nanti. Ya, jadi harus kayak ngebait dulu ya, Kating biar butterfly effect-nya keluar duluan. Iya, bisa jadi. Ya, dan juga nih kayaknya bakal main save aja di bawah ada Flaming Palm menuju ke arah seorang movers. Masih punya pasif tentunya. Dimana dari Dun juga nggak coba untuk main lebih invade ke arah jungle seorang Hansin-nya kali ini. Pastinya Kagendra bakal coba untuk yang namanya main save. Cuman kayaknya ada trouble yang dari tim Kagendra ya, dari red team itu sendiri. Jadi kita butuh fix untuk sejenak teman-teman. Ya, jadi harus agak sabar dulu ya. Kayaknya akan ada sedikit technical issue yang harus diperbaiki juga. Yes, masih nunggu aja. Ya, ini belum bisa banyak kita bahas apapun ya, karena belum terjadi apapun. Kayak di bawah juga cuma skirmish-skirmish kecil, kayak cuma nge-poking-poking aja. Dan kita juga melihat Hans yang sedang mengangkatkan tangannya. Ada rotasinya nggak ada yang terlalu agresif sih, nggak ada yang coba untuk invasi ya. Dari tadi pergerakannya masih amankan area masing-masing aja, nggak terlalu coba untuk rebut-rebut. Main nabrak-nabrak dulu di awal nggak ada, jadi untuk early masih sosok lah ya. Mungkin karena di posisi mid-nya juga ada Heino kali ya dari Vitality. Yeah. Jadi Kagendra sebenarnya untuk ngeharas area mid-nya juga sebenarnya nggak yang terlalu bisa agresif-agresif banget sih. Itu dia. Heino sebenarnya kelemahannya mungkin rotasinya nggak segampang, bukan nggak seefektif mid lane nabrak lah kayak Mai dan lain-lain ya. Cuman emang kalau jaga tower dan steady dan dia enak banget. Susah banget buat ngasih pressure ke arah lane-nya Heino lebih tepatnya. Dan Heino tuh sebenarnya ya setelah dia sedikit di nerf gitu ya dari patch yang udah lumayan lama tuh sebenarnya kayak damage-nya tuh udah gak sesakit itu, dia nggak setenggi itu juga. Jadi sebenarnya Heino tuh mengalami apa ya sedikit pick rate-nya tuh menurun juga sih buat di championship kali ini. Powernya menurun ya, tapi playstyle-nya menurut gue cocok banget buat tim-tim yang mainnya emang perangnya jarang tapi kiting-kiting mulu. Benar. Kalau commit susah Heino, kalau langsung commit ke depan ya. Tapi kalau emang tujuan lu main maju mundur kiting-kiting, Heino enak banget sebenarnya. Cuman ya gitu, emang ke-nerf aja, ke-nerf dari power scepter of fate-nya, ke-nerf dari HP tambahan dari Fate Rewind ya, shield tambahannya ya, damage reduction-nya lebih tepatnya. Jadi kayak emang lebih lemah lah dibandingkan yang kemarin. Tapi jadi sebenarnya kalau bawa ke arah itu di late game, Heino masih oke banget sih sebenarnya untuk dijadiin lini depan ya. Masih oke oke. banget. Apalagi buat kayak ngebait resource skill lawan tuh sebenarnya. Karena dia punya Fate Rewind juga kan sebenarnya untuk balik. Iya dia, itu yang jadi powernya Heino, jadi agak malasin. Tapi gak tau kenapa player Heino itu kalkulasinya rata-rata gila-gila ya. Jadi kayak mepet banget pakai Fate Rewind masih sempet gitu. Masih sempat pakai Kalau rata-rata yang bukan pemain Heino banget, greedy kan ya. Biasanya greedy nyoba agak ditahan-tahan Fate Rewind-nya, mati gitu kan ya. Jadi fatal. Cuman kayaknya kita bakal langsung masuk ke dalam in-game-nya kembali kali ini. Udah berhasil sama-sama nge-clear wave. Masih ada Kaleidoscope juga dari arah movers. Dimana Winter bakal membantu Shanks untuk mengambil satu big di arah bawah Wind Slash. Tarasenko cuma ada pokingan kecil aja dan lagi-lagi seperti biasa sih. Emang kayak sekarang ini dengan adanya River Spirit di arah atas itu pastinya jungler kayak model-model Hansin yang rotasi cepat bakal ngebantuin kelas laner juga buat ngambil di arah atas. Ya sementara memang pergerakan dari Vitality ini masih pasif banget sih no. Mereka sama-sama mainnya safe sih.
Dia nggak mau rotasi terlalu dalam ya, ambil area masing-masing aja dulu, nggak mau terlalu invasi juga, sama-sama adu last hit, adu rebutan monster jungle-nya aja, nggak terlalu maksa. Kayaknya mungkin nunggu sampai Tyrant yang ke pertama kali ya. Ya, sebenarnya kalau misalkan tayang pertama pun dikasih ke arah Vitality itu nggak masalah ya. Dimana kayak lu coba untuk ngambil playstyle Dominator, dimana Hansinnya bisa juga ambil playstyle Bigetron Sigma ya. Dimana Wirau-nya ngambilin jungle-jungle. Tapi dikaiting terus tuh, Tyrant sampai itu pada spawn dulu. Biasanya kan itu yang dilakuin sama tim kayak model Dominator ataupun Bigetron Sigma ya. Ya jadi trade-nya lebih ke arah ini ya, jungle lawan ya. Iya, tarik ulur aja dulu sementara jadi nggak mau terlalu maksa. Tapi posisi farming ya, akhirnya gak buruk-buruk banget. Dia punya chance buat menangin ini juga. Perebutan resource-nya dulu sebelum Veteran nanti. Lumayan kalau mereka dapetin keunggulan pelan-pelan. Iya, udah mau full tempo juga dari bawah. Masih ada outburst dari Winter yang masih belum keluar. Maple Dance juga dibuka. Ini masih ada tarik ulur kecil aja dari pemain dari Kagendra. Cuman bisa aja di commit karena udah ada full tempo kedua. Masih ada satu buah hujan badai dari seorang Shanks. Mereka bertahan, belum ada bantuan juga. Ngelihat di atas kayaknya juga gak bisa di-solo kill sih. Augur masih punya Conductor of Soul. Terus mereka juga gak tahu keberadaan Wirau itu ada di mana. Apalagi sebentar lagi ada objektif. Kalau misalkan mereka war sekarang itu gak ada alasan sebenarnya mereka kalah war di saat ini. Iya. Sayang sih kalau dia mati sebelum fight Tyrant 13 second doang tuh Tyrant-nya. Bentar lagi dia harus hati-hati aja dulu. Mainnya lebih safe ya, jangan sampai ke pick off. Mungkin kayak bisa teamfight 5 lawan 5. Cuma Wirau bakal coba dikejar, ada win slash juga. Cuma masih bisa dihindari dengan sangat baik dari Wirau. Jadi nggak akan terlalu overcommit juga. Tyrant udah mulai muncul dan Vitality karena dia ngezoning Wirau ya dia jadi punya space yang lebih banyak. Sedangkan City Boy kali ini bakal coba untuk ambil Tyrant yang berhasil diamankan tentunya oleh City Boy. Dimana Movers bakal kena Flaming Palm dan ada Scepter of Fate dari Halan. Cuman kayaknya nggak bakal di-commit lagi karena Lele juga sendirian. Dia nggak berani buat little step. Tapi udah ketahuan mulai pelan-pelan dicek arah semak. Dan Lele harus membuang Auto Stormnya untuk melarikan diri. Dan tower bagian bawah mungkin aja bisa dicicil oleh pemain dari tim Vitality kali ini. Sedangkan bakal dijepit. Senko kali ini bakal coba untuk dipukul mundur. Masih ada unending Soro dan tower menjadi hadiah yang sangat berharga. Untuk kawan-kawan dari tim Vitality. Bahkan Senko juga akan tumpang hampir saja. Tapi ada Butterfly Effect yang keluar. Fate Rewind-nya dibuka. Dicoba setup lagi ada Nighty yang datang turut mantranya. Wirau-nya telat. Bakal coba untuk buy one lagi. Dan belum ada damage-nya. Bahkan Hans juga harus tumbang di sana. Dia teleport karena minion. Bakal dicakal-cakal lagi sama tim Vitality. Gak dipukul. Gak dikasih kendor. Mencoba untuk lebih. Bahkan Azur Golem juga diamankan di tangan Vitality. Wah berat banget ke pressure dong itu. Gara-gara hero-nya jadi nabrak-nabrakin mulu. Perangnya panjang. Upaya nge-defense-nya sih. Dia nggak mau keusir KG. Sebenarnya mundur doang dia nggak bakal ada casualty. Cuman rugi juga sebenarnya. Makanya dia mau ngeladenin taruh badan ke depan. Tapi Wirau agak sedikit terlalu jauh. Dan itu ketangkepnya di awal yang fatal banget. Kena tut mantra tadi. Iya, gak ada yang nyangka tiba-tiba Nighty-nya udah join juga ya di area atas. Tapi zoningnya bagus sih dari Vitality. Kayak ngasih space jauh banget untuk bisa dapetin tower juga di area bawah tadi. Ya karena sebenarnya dari arah tower tadi tuh pas hilang gitu ya. Kayak harusnya dari Le tuh udah ngiklasin aja karena udah di menit 4 juga dan ada Highland yang bakal coba untuk dipunish oleh kawan-kawan dari Kagendra. Udah ada 4 orang di bagian mid lane juga masih ada Scepter of Fate, Andrali Blade dan juga Wind Slash dari City Boy. Dimana di sini dari tim Vitality bisa ngedrag late game dan akhirnya ada Overlord yang bakal diamankan dulu sama tim Kagendra. Sebenarnya winning condition mereka masih bisa buat main split push dari Kagendra. Cuman ini dengan mereka kalah 3 lane kali ini, mereka bener-bener kayak dragnya cukup jauh dan harus benerin kayak management wave minionnya dan juga gold yang ketinggalan saat ini. Mau ngomong main makro jadi. 5-nya berat sih. Lawan Hino 5-nya berat banget. Ada Jang Fei juga, ada Dun juga. Jadi kayak lu pakai assassin ya di sini. Bukan tiba-tiba yang pengen 5 dan tower innernya bakal lepasin dong. Gila, di press habis-habisan sih. Formasi 4-1-nya sih dari Vitality yang bikin Lele nggak punya space jauh banget. Apalagi dari Kagendra mereka bawanya movers yang sebenarnya juga nggak cukup tanky-tanky banget untuk nahan damage dari seorang Long di sini. Shang-nya benar-benar masih ngepok sejauh mungkin dan trade-nya dari pemain-pemain Kagendra nggak ada sama sekali. Jadi ini ngebuat mereka bakal rugi banget. Di menit yang kena memang perbedaan naturnya nggak terlalu jauh. Cuma masalahnya pressure-nya nggak akan terus berhenti kalau Kagendra nggak do something. Ya harus do something, mereka nggak bisa terus-terusan ke pressure kayak gini. Tapi mau nggak mau sekarang ngedot sih. Mereka punya overload wave paling nggak bisa dipakai buat nge-push maybe nanti. Ini berat banget sih, karena yang pastinya dari Hansinnya Wirau bakal diutus untuk melakukan split pushing. Walaupun dia nggak bakal ketangkep juga sih, tapi dia butuh biru. Dia butuh Azur Golemnya. Dan ya ini gampang banget dari tim Vitality bakal coba untuk manfaatin momentum, dapetin mereka punya tower-tower. Cuman menariknya adalah setelah Kagendra kalah war, mereka hilang banyak objektif. Bahkan towernya mereka udah mulai runtuh. Gak jauh Jadi ya? network goalnya gak jauh. Gak jauh, itu yang lumayan bagus. Ini mereka bisa main makroin nanti dari situ. Manfaatin advantage dari pergerakan mobilitasnya. Dia punya Hansin, dia punya Arli, jadi makronya bagus sebenarnya. Ya mungkin bawa ke arah mid to the late game ini masih bisa jadi celah juga ya buat Kagendra sendiri. Tapi Wirau bakal langsung ngedinai pergerakan 2 pemain dari Vitality yang sebenarnya udah kelihatan juga di area atas. Dia sebisa mungkin kalau misalnya dia bisa jauhin tim fight, dia nggak paksa tim fight sama Vitality, itu bagus buat Kagendra.
bisa drag game ini makin lama makin jauh untuk ngasih lagi space buat ke arah Lele terutama ya, karena dia kayaknya masih butuh farmingan sih. Betul, dan juga kayak bakal ada fight kali ini Winslash Unreal Blade ke arah Wirau. Hanya ditarik ulur lagi Winslash-nya udah knock up juga ke arah Wirau tentunya, dimana dari Winternya benar-benar nge-protect banget Shanks. Udah ada pergerakan juga dari Nighty di sisi belakang tentunya, dan kali ini Kagendra benar-benar di-press abis sama kawan-kawan dari Vitality. Wirau masih split push, dan mereka harus defend high ground-nya dengan Yuhuan yang agak sulit. Bahkan Unending Sorrow-nya harus dibuka begitu saja. Masih ada Lele, little step mundur ke belakang tower adalah tujuan utama untuk take Vitality. Lelenya terlalu maju. Dan Shanks bakal dikaiting lagi untuk menggunakan Flaming Palm. Sayangnya Azure Golem gak bakal dikasih sama sekali ke tangan Wirau kali ini. Mereka butuh yang bisa nge-clear minion ini. Mereka gak ada cara buat nge-clear minionnya. Mereka kalau mau nge-dodge fight, paling nggak jangan kasih minionnya maju ya. Di dalam kondisi sekarang mau nggak mau mereka fight-in. Masalahnya Hino lebih bagus banget buat fight-nya. Tapi split push-nya jalan terus sih untungnya dari Wirau ya. Tapi kayaknya Vitality mereka nggak terlalu peduli dengan split push yang dilakukan sama Wirau. Mereka fokusnya dapetin towernya. Dan lagi-lagi situ maju ke area depan, tapi masih ada meter kill yang maju juga dari seorang Lele. Tapi Lelenya kayaknya emang fokusnya dia coba untuk ngepok aja sih. Ini Hans kayaknya masih butuh item defense juga deh. Kayaknya Tyrant sih direbut masih ini. belum bisa ada damage yang ditahan sama pemain-pemain dari Kagendra. Iya, Tyrant udah direbut pastinya. Bakal berat banget atau mungkin Kagendra bisa diem-diem tuh. Ya ini kayak bakal coba di fight di arah Tyrant. Bakal coba untuk diambilkah mungkin saja hampir sama Vitality karena mereka nggak siap juga. Winter juga nggak berani untuk melakukan smite, dia Leaping Saver nggak berani karena takutnya ada butterfly effect yang dikeluarkan malah tetap dapet Wirau, mereka malah ngeluarin utility sebuah ya yang bener-bener kayak penting banget, Outburst. Karena emang ini belum ke enhance juga, jadi nggak ada alasan buat tadi Winter ngelakuin itu. Iya, kabar baiknya mereka tuh bukan tipe-tipe tower hugging ya. Keluar-keluar tuh masih licin. Jadi Ardi keluar-keluar tuh masih bisa ngedot fight, Yuhan keluar-keluar masih bisa ngedot fight-nya. Apalagi dari Hansin juga yang namanya tank, keluar-keluar pun dia nggak kepanis gitu ya. Kabar baiknya itu. Cuma bisa ngepok balik aja sih sebenarnya. Kayak ngepok dapetin mungkin satu momentum juga buat Kagendra. Dan Wirau lagi-lagi bakal jadi pemain yang ngasih distraction. Sementara di area mid bakal coba dipaksa fight-nya kali ini. Ada outburst yang dibuka. Dan juga satu buah Unruly Blade dari seorang City Boy. Cuma hanya mengusir aja pergerakan dari pemain-pemain Kagendra. Jadi slowly but sure. Dari Kagendra sendiri mereka pun masih bisa untuk nge-reset team fight-nya. Nggak harus untuk maksain team fight dengan pemain-pemain Vitality. Masalahnya kalau mereka nggak ngontes yang enhance agak berat ya. Enhance Tyrant sama enhance Overlord di menit 10 sebentar lagi. Sebenarnya gue curiganya adalah ini network gold gak ketinggalan jauh adalah Wirau yang paling kaya. Jadinya emang duitnya di Wirau semua. Jadinya empatnya gak bakal bisa nahan sama sekali kalau misalkan diluarin. Dan akhirnya Overlord bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu sama tim Kagendra biar dia nggak telat sama momennya. Bahkan udah ada Nighty juga yang bakal berjalan. Coba untuk digagalkan kali ini. Dan Highland bakal coba ditangkap. Udah mode melee juga dan Nighty udah siap-siap untuk memotong jalan di bagian belakang. Dan dia ngincer langsung ke arah Senko mungkin saja. Tapi berhasil untuk melarikan diri. Mereka masih punya escaping route. Dan juga ada Hans yang ditonjok dipukul dengan Truth Mantra. Butterfly Effect harus keluar begitu saja. Wirau bakal coba untuk tarik ulur lagi. Dan Kagendra bener-bener mati-matian banget buat defense pertahanan mereka. Mukul Highland ini susah banget deh. Kayak ini bukan ini ya, bukan Hino tank sebenarnya, tapi kayak jadi tebel banget di depan, susah banget buang-buang resource juga. Malah kepancing buat ini, buka sama Truth Mantra yang bahaya banget tadi. Tapi yang bagus dari Kagendra ya, meskipun kayak mereka ke-pressure banget nih dari segi tower objektifnya, mereka masih bisa dapetin objektif kayak Overlord. Jadi space map controlnya tuh nggak dipegang terlalu jauh sama Vitality. Paling gak trade ya? Iya, paling kan ada trade, jadi mereka nggak rugi-rugi banget dan sekarang networknya memang masih belum terlalu jauh sebenarnya untuk Kagendra. Ya, ini 4-1 ya formasi yang bakal dilakukan sama Kagendra dan Hansinnya Wirau ini bertahan tanpa adanya Azure Golem. Dan 4-nya benar-benar gak bisa nahan banget. Lu bisa ngelihat network gue mungkin gak ketinggalan jauh. Tapi ini item belum dimunculin. Gue rasa ini Wirau yang paling kaya. Dan udah ada Winslash lagi dibuka. Masih anti-CC juga tentunya dari Zhuangzi seorang movers. Dan akhirnya Azure Golem lagi-lagi bakal diamankan di tangan tim Vitality. Masih ada full tempo, cuma itu nggak jadi ancaman buat tim Vitality karena mereka benar-benar bisa menguasai banget jungle milik tim Kagendra dan Wirau tuh cuma nyelip-nyelipin aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari gold yes 8.800 sisanya 4 orang nggak bakal bisa nahan kalau misalnya Wirau main sendirian. Wah ya butuh damage-nya Wirau berarti. Wirau yang paling kaya, yang paling dapetin semua resource-nya. Paling nggak mereka Overlord ini ngebantu banget sih ngasih nafas ya. Bisa dapetin kesempatan buat main makro gara-gara Overlord tadi, cuman nggak lama. Paling nggak ngasih nafas doang supaya Vitality nggak bisa nge-push 5-an. Ya, Drake lebih panjang lagi sih sebenarnya untuk Kagendra ya. Wirau masih lagi-lagi dengan formasi 4-1, tapi Vitality kayak seakan-akan ya nggak jadi masalah Wiraunya split push di area bawah karena mereka bakal fokus untuk dapetin tower sebanyak mungkin dan mungkin nextnya ini bakalan nargetin ke arah tower high ground nantinya. Iya ini nggak bisa banget buat di defend gue rasa karena 4-nya bener-bener nggak punya gold sama sekali. Bahkan Zhuangzi juga nggak ada damage-nya kali ini. High ground-nya bener-bener sulit untuk dilakukan defense apalagi adanya poking dari Shanks. Apa Fate Rewind dibuka? Hampir saja mungkin tumbang Highland tapi tower high ground mungkin menjadi hadiahnya kali ini. Dirasa didapatkan cukup mudah. Ada Wirau yang datang bakal coba untuk menculik karena Highland kali ini mungkin dapat
dan 1 kill untuk tim Kagendra. Coba untuk terback point lagi, masih ada Outburst keluar, Wiro masih punya Blood Rage, mengincar ke arah Shanks, dan ada Nighty yang menjadi ancaman untuk Kagendra. Jadi Kagendra juga positioningnya itu benar-benar takut-takut banget. Lumayan sih. Sebenarnya Fetty Wine dipakai buat kesuring tadi ya. Jadi waktu di belakang udah sekat, nggak punya Fetty Wine juga. Dimanfaatin sama Wiro buat tabrakin. Jadi mencium peluangnya bagus sebenarnya. Cuma tetap aja tower high ground nilainya gede. Setuju, karena bakal ada super minion juga yang jalan masuk. Mau nggak mau Kagendra harus lebih peka sama minimapnya, meskipun ada trade ke islandnya tumbang, tapi sebenarnya itu karena dia udah pakai Vetri One seperti yang tadi Ano bilang juga sih. Kalau dia ada Vetri One, mungkin Vetri One-nya masih bisa dipakai untuk survive. Dan hampir banget kalau Wiro nggak punya Blood Rage, mungkin dia masih bisa ditumbangin juga. Karena tadi Winter udah sempat ngebuka Outburst, jadi lebih siap untuk ngedeny pergerakan pemain-pemain Kagendra yang mau nge-follow up Wiro tadi. Ya, dan kayaknya bakal coba untuk nangkep Wirau lagi, masih punya Flaming Palm. Cuma nggak bakal berasa sih buat ke arah Wirau gitu ya Flaming Palm-nya. Dan Nighty nih posisinya bisa banget nangkep, bakal udah ada Butterfly Effect yang dibuka dan pada akhirnya bisa untuk bertahan dari Kagendra. Dan momentum itu berhasil diamankan tentunya dengan adanya Zhuangzi di sini. Bukan pick yang jelek sebenarnya, tapi itu cuma buat nge-counter ke arah si Dharmanya doang. Tapi jawabannya adalah lu nggak bisa buat nge-engage war dan juga lu nggak bisa buat buka warnya. Tapi bakal di-fight lagi di arah Brass warga mid lane. Coba dikaitin Flaming Palm karena Wiro langsung aja masih ada Forbidden Domain. Bahkan Winter nggak perlu ngeluarin outburst-nya. Masih ditarik ulur melihat adanya Overlord Enhance. Kagendra nggak bakal bisa buat kontes ini. Oh, jadi bagus nih overload-nya bagi sisi Vitality karena Vitality gak butuh Tyrant sekarang. Mereka udah pasti menang fight-nya kemungkinan besar dan posisi Kagendra lagi ngedot fight ya. Kalau lagi ngedot fight dapetin overload bahaya banget. Bakal nge-delay dan mereka mau kesempatan buat nyolong nggak bisa kayaknya. Nah ya, hanya tukar objektif aja sebenarnya dari Kagendra dapetin Tyrant. Kalau dipaksa fight, mungkin masih ada buff juga dari Tyrant. Tapi masalahnya apakah damage dari pemain-pemain Kagendra ini cukup damage dari Lele terutama. Tapi Wirau bakal coba untuk nahan Highland kali ini, masih punya Vetri Wine. Wirau bakal coba mundur terlebih dahulu, ngedodge team fight seperti yang Ano bilang. Dan kayaknya Vitality ini punya keunggulan jauh di atas kertas karena kita udah ngeliat damage dari Sheng. Sekali dia Flaming Palm aja itu udah kena parah banget. Tapi sekali ini Vetri Wine bakal coba dibuka, harus maju ke area depan. Satu bahkan untuk stallnya memang connect. Dan masih mencoba lagi kali ini Outburst memang udah dibuka stampede ke area depan dari seorang Winter. Tapi Wiro menuju ke area belakang kali ini satu pemain tumbang itu Nighty. Sementara masih mau lebih bersama dengan untuk Winter juga hilang begitu saja. Ada satu buah Infinite Fastness dari seorang Sheng mencoba untuk mundur. Kejaran dari dua pemain Kagendra membuat Vitality tentunya nggak mau memaksakan team fight. Dan ini bisa jadi satu momentum, No. Itu momen banget. Itu sebenarnya kalau mereka nunggu overload wave masuk dan overload gede masuk, kayak nggak mungkin ke-defend high ground ya. Itu akhirnya udah pasti kehilangan high ground, mereka nggak mau nungguin. Mereka langsung perang di sana dan tower di area tower high ground Kagendra, jadi fatal banget dari Vitality. Kesempatan buat Kagendra artinya. Ya dan juga itu ada Butterfly Effect ya, yang dimana Nighty-nya udah masuk untuk commit, dia Truth Mantra, Butterfly Effect nggak ada efeknya sama sekali. Dan pada akhirnya lu terlanjur udah commit udah masuk, ada Hans di depan sana jadinya bakal dipunish. Apalagi lu tahu Butterfly Effect bakal ngasih shield juga buat ke arah tim Kagendranya dan dia bikinnya ke arah Redemption. Yang pastinya shieldnya tuh double gitu. Fatal sih, fatal banget. Mereka punya overload sebenarnya. Mereka bisa banget nungguin itu. Mereka jadi kuat banget sebenarnya untuk itu. Hampir pasti high ground nggak ke-defend. Tapi sekarang malah Kagendra pegang kendali goldnya nih. Ya, satu momentum ya Kagendra ya. Mereka udah balikin keadaan, bahkan sekarang networknya juga udah lebih dipegang lagi sama Kagendra. Winter maju ke area depan, cuma ngeliat movers aja pergerakan yang nggak akan terlalu di-commit juga sama main-main dari Vitality. Dan tinggal menunggu nanti next objektif Tyrant atau Overlord. Sementara Wiro kayaknya udah siap banget sih sebenarnya untuk team fight. Dia udah punya Blood Rage juga. Dan tinggal menunggu satu momentum lagi karena kayaknya emang harus memanfaatkan Nighty ini untuk bisa dapetin momentum. Ini gua rasa kayaknya itemnya salah ya, Heino-nya pakai Master Sword teman-teman. Coba kita bakal fokus ke arah fight dari high ground. Dimana dari arah high ground bakal coba untuk diamankan tentunya, mungkin saja. Tapi kayak bakal di-kiting, mereka nunggu ya, 75 detik soalnya bakal ada Overlord. Cuma kalau misalnya kita lihat dari gold dan item build, di sini Senko-nya udah bisa nge-poking, dia punya Tragic Beauty, dia punya Mournful Tempo. Pastinya ini bakal lebih sakit lagi karena dia punya Twilight Stream juga. Kalau misalkan sustain banget warnya, ini bakal nguntungin buat Kagendra. Ini bener perangnya udah bagus buat Kagendra sih kalau perang ya. Kalau misalnya bener-bener ada depan kiting-kitingnya udah lumayan oke. Mereka nggak kalah gold lagi kondisinya sekarang. Cuman emang mainin makronya ini yang jadi masalah karena ada super minion di atas. Sekarang super minion jadi PR. Iya, setuju sih. Mereka jadi harus lebih aware ya sama pergerakan super minion di area atasnya. Tapi 50 detik lagi untuk Tyrant yang berikutnya. Senko bakal coba untuk ngezoning lagi pemain-pemain dari Vitality. Tuh, sakit banget image dari seorang Shanks. Harus di-respect. Mungkin ada ending sorrow yang bisa dibuka. Cuma kali ini dari Nighty maju ke area depan. Memang enlightenment-nya ke arah seorang Hans. Hans masih bisa mundur, masih punya path of facing. Dan tidak akan di-commit sama pemain-pemain dari Kagendra. Kecuali Vitality mau paksain team fight di sini. Betul, dan Kagendra masih punya Azure Golem untuk diamankan. Mereka bakal coba untuk narik lagi ke arah Chop Point. Masih ada Mournful Tempo juga keluar Flaming Palm. Menuju ke arah Movers, masih bisa buat di-deny tentunya. Dan Wirawa akhirnya juga dapetin dia punya biru. Dari sini Kagendra bisa buat mainin makro.
Coba ditarik ke arah jungle tim Kagendra. Coba untuk masuk lagi dari seorang Wiro. Knock up 1 tapi Nighty selalu mencari momentum. Selalu mencari target utamanya itu Arlie. Cuman sulit banget karena protection yang diberikan ke arah Arlie ini cukup besar juga sebenarnya. Dia mau mancing ultinya Jangfe itu, tapi bagus banget Winter. Dia masih nggak kepancing, hampir banyak duluan di padahal ya. Jadi dia masih punya ultimate buat amanin objektif dan Kagendra lagi-lagi mau nge-mirror doang, nge-trade doang. Masalahnya bakal buruk banget kalau Kagendra dapat overload ini. Iya, dan ini bisa banget buat defense, tapi kayak bakal coba di cancel. Winter udah mulai masuk ke arah Overlord dan masih bisa diamankan. Dan Outburst akhirnya keluar di saat yang terpaksa dari seorang Winter. Dan mereka nggak dapet Tyrant-nya. Momennya kembali diambil oleh Kagendra, ada Radiance yang dibuka. Coba untuk delay pergerakan dari Kagendra tentunya kali ini. Dan Nighty juga harus melarikan diri. Di atas ada wave minion, harus di-clear dulu sama Kagendra. Primalbon, mereka ngambil dua-duanya. Ini would be good mungkin saja, tapi ini cukup lama banget. Dan Wiro akhirnya milih untuk push dulu bagian bawah. Kristalnya, ada wave minion kah? Karena bakal masuk dan Naga ternyata yang bakal nge-defense itu. Iya, di-clear sama petnya. Iya, Itu kalau Arya nggak ikut nggak bisa Tyrant. Sebenarnya bisa aja sekarang karena wave-nya udah maju banget. Jadi PR besar buat Vital itu nge-clear wave dulu. Bisa jadi space buat Kagendra ambil Tyrant sekalian. Iya, ini udah good skenario sebenarnya buat Kagendra ya. Asal mereka jangan blunder, asal team fight-nya bagus banget, tapi Wira maju ke area depan cuma untuk nge-beat aja. Tapi bagus ya, Winter nih punya mungkin bisa dibilang kontrol diri yang bagus banget sebenarnya. Dia nggak seenaknya untuk ngebuka juga outburst-nya di timing yang pas. Dia tahu mungkin cuma di-bait doang sama pemain-pemain Kagendra dan masih disimpan. Cuma keluar outburst-nya tuh di waktu yang benar-benar dibutuhkan banget sama buat tim fight, buat Vitality. Itu kalau ada keraguan tadi antara mau Tyrant apa kontes overload Kagendra. Dia nggak mau ngasih Kagendra. Kagendra sobat overload gede banget nilainya soalnya. Tapi dengan mereka nggak lanjutin Tyrant, mereka malah dapat dua-duanya dong Kagendra-nya. Ya nih, Kagendra yang main sabar banget. Dan high ground-nya mulai dibuka lagi dengan para naga yang udah mulai masuk ke arah wave. Dan Wira udah coba untuk ambil lini belakangnya. Masih ada shield dengan Leaping Savior. Cuman high ground adalah tujuan utama untuk Kagendra. Dengan naga-naga ini harusnya mereka bisa dapetin high ground milik tim Vitality. Bahkan Wira udah nge-split bagian bawah lagi. Membuat tim Vitality kesulitan untuk memilih lane mana yang harus mereka defense. Meskipun ada Fate Rewind, itu gak bakal ngebalin super minion yang udah di spawn nantinya. Masalahnya Tempest ini, masalahnya. Jadi pertarungan krusial. Tapi sebenarnya gue agak takut kalau Kagendra kontes Tempest-nya. Ini soalnya rentan juga. Masih 50-50, karena super minionnya mirip-mirip aja. Di atas doang, tengah sama bawahnya juga masih ada tower ya. Dari kedua tim ya. 13 detik lagi ya sebenarnya. Tapi Tempest sebenarnya memang ini menurut aku bakal jadi satu objektif yang mahal banget. Dan Vitality harusnya mereka bakal coba untuk ngelakuin kontes sih. Kalau mereka terlalu ngelepas kesempatan buat Kagendra, ya berarti hitungannya mereka di comeback di game yang pertama. Karena ini bakal jadi Tempest yang mahal banget untuk kedua belah tim. Betul, karena Tempest Dragon sudah tiba. Pertarungan terakhir akan dimulai. Tapi gue rasa gak bakal di-start sama Wira atau tim Kagendra. Karena mereka pengen nge-kiting, mereka pengen dapetin high ground. Sedangkan dari Hans bakal coba fight bersama dengan Dharma dari Nighty. Udah hilang half HP. Mereka gak mau start sebenarnya Tempestnya, bakal di-kiting lagi. Tapi tim Vitality pasti dia panik. Dia juga melihat apakah Kagendra bakal mulai. Yang gue takutin adalah smite-nya Wirao. Mungkin lagi ngantuk, bakal di-fightin lagi juga ada Hans yang mulai maju ke arah sisi jungle milik tim dari Vitality. Fight Rewind yang udah keprok, bakal coba di-kiting lagi bermain di choke point. Tentunya masih ada Kaleidoskop, more full tempo, di-reset lagi Tempest Dragon-nya. Dan Kagendra sebenarnya masih bisa banget buat mainin split push-nya. Dan dia mancing dulu outburst dari Zhangfei ini sebelum ini keluar. Bagus sih bener mancing-mancingnya. Karena ambil Tempest dulu, pindah ke hero, Tempest pindah ke hero, dia mancing supaya Vitality maju ke kontesnya. Dan Nani bisa pindah ke hero abis itu. Iya, mereka mau cobain satu, tapi itu dia lelah. Dengan permainan yang begitu baik, satu buah Maple Dance dan juga Little Step langsung menumbangkan pemain yang bahkan jadi lini terdepan dari Vitality. Dan ketika hilang satu pemain, mereka udah gak mau coba untuk lakuin kontes. Gak ada yang badanin ya? Gak ada yang badanin. Betul, dan gak cuma Winter, karena smite-nya juga hilang akhirnya. Smite cuma satu doang, cuma ada di City Boy. Yang akhirnya kali ini menjadi keunggulan kembali untuk Kagendra. Kagendra akhirnya bisa main makro, no? Akhirnya makro bagus yang ini, akhirnya. Karena mereka butuh menangnya dari makro. Dan itu fatal Vitality ya tadi ya, gara-gara perang high ground ya. Jadi dibalikin total sekarang Kagendra yang pegang kendali, pegang keunggulan, dan sekarang Tempest gede banget nilainya. Betul, udah jadi Moon Goddess juga. Dan ini emang war yang tadi kita nggak lihat ya, lelenya tuh udah buka Autumn Storm, terus dia masih buat nyisil, dan Winternya nahan banget outburstnya. Kita berkali-kali ngomong Winter nih cukup sabar untuk keluarin outburstnya. Tapi tadi bener-bener gak dikeluarin, dan dia kayak nggak expect. Iya, dia nggak expect kayaknya. Kena pasifnya Arlie tadi, pecah. Atau cooldown tadi kayaknya, soalnya dia punya rage tapi kayak masih putih ya kayaknya. Atau mungkin Udah merah, udah bisa rage sebenarnya. Cuman dia ini ya maksudnya hijau ya. harusnya kalau misalkan rage-nya full udah otomatis ultinya udah bakal bisa ya, dipakai. cooldownnya kecil banget sebenarnya, jadi asal rage-nya ada, biasanya sih ada. Ya. Dan kali ini mungkin bakal menjadi last push untuk tim Kagendra.
Bakal coba ditarik ulur, Wiro bakal ngangkat 4 orang sekaligus, bakal high ground udah didapatkan oleh tim dari Kagendra, ada Flaming Palm. Yang gak jadi masalah untuk Wiro, dia melihat potensi di bawah, juga high ground mungkin dihancurkan di tangan tim Kagendra. Hans juga mendorong lane pushing dari Kagendra, bakal coba untuk mengobrak-ngabrik pertahanan dari tim Vitality. Masih ada Tragic Beauty, bahkan Flaming Palm yang didinai dengan satu buah, ada di Soro, tapi Hans dengan counter terosongnya masih ada outburst juga kristalnya terbuka, dan juga masih ada Fate Rewind yang coba untuk diaktifkan. Sayang sekali masih ada shield, dan Scepter of Fate udah mulai sakit. Pertarungan sustain ini, si Timo hidup kembali, Edo Tensei, tapi bertukaran 2 untuk 1 lele, bakal coba untuk hidup dengan dia punya Sei Sanctuary. Cuma pemain dari Vitality udah low HP kali ini. Kagendra kembali memberikan comeback-nya, melihat ada kristal yang terbuka dan akan dihancurkan sebentar lagi, dan Kagendra 1-0. Wah itu gue agak ngeri karena